खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan daras tafsir Al-Qur'an, di episode ini kita masih membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-68. Khususnya membahas mengenai perbandingan kemuliaan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam, serta perbandingan kualitas dari antara para pengikut kedua nabi ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi yang tidak membawa syariat sebelum Rasulullah SAW telah banyak diutus oleh Allah Ta'ala untuk satu golongan atau untuk satu suku bangsa tertentu yang jumlahnya pun tidak seberapa. Di kalangan Bani Israel sendiri demikian banyak nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah Ta'ala, sehingga jika seseorang mengadakan perjalanan jauh di daerah bangsa tersebut, maka dalam satu hari kadang-kadang ia dapat berjumpa dengan 4 atau 5 orang nabi. Tidak ubahnya jika kita tengah mengadakan perjalanan kaki dari pagi hingga sore, maka di dalam perjalanan tersebut kita dapat berjumpa dengan 4 atau 5 orang pemimpin daerah setempat. Rasulullah SAW bersabda, "Ulama'u ummati ka'anbiya Bani Israel." Artinya, ulama dari umatku sama seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa di hari mahsyar nanti dihadapkan kepadaku berbagai umat. Aku melihat seorang nabi beserta pengikutnya yang jumlahnya hanya 1 atau 2 orang. Malah ada pula nabi yang tidak memiliki pengikut seorang jua pun. Pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam pernah menulis bahwa demikian banyak Allah Ta'ala menurunkan wahyu dan ilhamnya kepadaku, sehingga dengan perantaraan ilham dan wahyu tersebut, ribuan orang dapat menjadi nabi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bandingkanlah jika pendiri Jemaat Ahmadiyah yang mengaku dirinya sebagai khadim dari Rasulullah SAW saja sedemikian tinggi martabatnya, maka betapa sangat tingginya dan sangat mulianya derajat serta martabat Rasulullah SAW di sisi Allah Ta'ala. Inilah juga arti dan maksud dari Khatamun Nabiyyin, yaitu Nabi yang paling agung, lagi paling mulia,
yang menjadi stempel dan pengesah bagi nabi-nabi yang lain. Dan hanya melalui beliau sajalah maka orang-orang akan mencapai tingkat kerohanian yang tinggi di dalam umat ini, yang dapat diutus menjadi nabi oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kehendaknya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba perhatikan Taurat dan Bible. Di sana kita akan melihat bagaimana Bani Israel kerap mengecewakan Nabi Musa alaihissalam. Karena dari mereka begitu banyak pertanyaan dan kedegilan yang tiada henti-hentinya. Namun di sudut lain, perhatikanlah bagaimana kesetiaan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak mau banyak bertanya, bahkan untuk bertanya secara langsung pun mereka sangat menjaga diri. Para sahabat Rasulullah SAW selalu menunggu-nunggu barangkali ada seorang badui dari penduduk dusun pedalaman Arab datang untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau SAW. Yang mana atas hal itu maka para sahabat pun dapat mendengarkan bagaimana jawaban dari Rasulullah SAW tentang masalah yang disampaikan. Demikian sopannya, santunnya, hormatnya, serta sabarnya para sahabat Rasulullah SAW. Rupanya kepada hal inilah yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 109 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Artinya, apakah kamu hendak menanyai Rasulmu sebagaimana Musa telah ditanyai dulu? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembahasan ayat selanjutnya, yakni di ayat ke-69, kajiannya masih mengenai bagaimana gambaran kualitas pengikut Nabi Musa alaihissalam jika dibandingkan dengan sahabat Rasulullah SAW. Dalam ayat ini diisyaratkan bahwa para pengikut silsilah Musawi mengalami kesulitan untuk memahami ilmu-ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam agama Islam begitu banyak masalah-masalah yang baru yang diuraikan. Terlebih bagi umat Nabi Musa alaihissalam yang memandang dirinya begitu alim, maka akan sulit untuk mereka menerima ajaran-ajaran baru dari agama Islam. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir Quraisy yang hatinya masih kosong laksana sebuah papan yang belum ditulis. Mereka demikian cepat beriman kepada Rasulullah SAW. Namun, kaum Yahudi dan kaum Masehi begitu sulit untuk beriman kepada Rasulullah SAW, meskipun mereka telah memiliki kitab suci sebelumnya. Kesulitan ini terjadi karena begitu banyak hal baru dalam agama Islam yang berlainan dengan kitab mereka, sehingga mereka selalu menolaknya. Dan alasan ini jugalah yang menjadi penyebab orang Yahudi menolak pendakwaan Nabi Isa alaihissalam, sedangkan suku-suku bangsa lainnya masuk ke dalam agama Masehi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang ke-70 ditunjukkan kembali tentang bagaimana gambaran perbandingan kemuliaan Rasulullah SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat ini, Nabi Musa alaihissalam telah bersabda bahwa akan engkau dapati aku sebagai seorang nabi yang sabar, dan aku tidak akan membantah perintah engkau. Ucapan ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di alam kasyaf, bukan di alam jasmani. Karena Nabi Muhammad SAW
adalah seorang nabi yang berdiri sendiri dan terpisah dari Nabi Musa alaihissalam. Sehingga tidak mungkin Nabi Musa alaihissalam akan berkata demikian kepada orang lain, juga kepada siapapun, bahwa beliau akan tunduk kepadanya dalam urusan-urusan kerohanian. Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa kelak di antara para pengikut Nabi Musa alaihissalam akan hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mestinya mereka beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena tertera dalam sebuah hadis yang menegaskan bahwa jika Nabi Musa dan Nabi Isa masih hidup, pasti keduanya akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut berbunyi, "Lau kana Musa wa Isa hayyaini lamma wasi'ahuma illa tibai." Artinya, jika Musa dan Isa masih hidup, tentu keduanya akan mengikuti aku. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang ke-71 kembali ditunjukkan tentang bagaimana gambaran perbandingan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat ini diisyaratkan bahwa sang hamba Allah ini memberikan syarat kepada Nabi Musa alaihissalam jika ingin bersamanya, yakni, baiklah, ikutilah aku berjalan. Namun, kalau aku tidak berbicara, maka engkau pun jangan bicara. Nampak dengan begitu terangnya perbedaan derajat Nabi Muhammad SAW dengan derajat Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam sedang menjalani proses Isra ini, beliau berkali-kali telah diingatkan dan diambil perjanjiannya agar jangan banyak bertanya. Meski demikian, beliau terus saja bertanya. Gambaran dalam ayat ini sungguh berbeda dengan peristiwa Isra Rasulullah SAW, di mana malaikat Jibril tidak pernah mengambil perjanjian dengan Rasulullah SAW agar beliau tidak banyak bertanya atau beliau harus taat kepada malaikat Jibril. Sehingga atas peristiwa kasyaf ini semakin memperlihatkan derajat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dalam tafsir Al-Qur'an yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair kepada pemirsa setia Daras Ramadan. Bagaimana kabar Anda dalam menjalani ibadah puasa di hari yang ke-12 ini? Semoga kita dapat meraih ampunan di dalam bulan Ramadan yang suci ini. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa bertemu dalam program tercinta kita, yaitu Daras Ramadan, pada sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga pertanyaan lainnya. Kami sangat berbahagia karena Anda terus menjadi bagian kami untuk mendalami permasalahan-permasalahan seputar Ramadan dan juga permasalahan lainnya. Sekarang di tengah-tengah kita sudah ada 2 orang narasumber dari 2 mubalik yang akan menemani kita untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan. Pertama ada Maulana Muzaffar Ahmad. Beliau mubalik dari Jemaat Jakarta Timur. Dan juga yang kedua ada Maulana Harpan Ahmad.
Beliau adalah mubalik dari Jemaat Kebayoran. Bagaimana Bapak-bapak kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Pak. Semoga senantiasa selalu diberikan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kami dari redaksi telah menerima lebih dari 70 pertanyaan dari para Ahmadi yang sangat beraneka ragam jenis pertanyaannya, baik itu seputar persoalan Ramadan maupun juga seputar pertanyaan keagamaan lainnya. Untuk itu bagi Anda yang ingin bertanya mengenai pertanyaan apapun, tidak hanya saja pertanyaan tentang Ramadan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan tersebut kepada kami dengan cara silakan Anda mengklik link yang telah kami sematkan di kolom komentar YouTube ini. Nah, nanti kami tetap akan menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda dan insya Allah kami akan membahasnya sedetail mungkin. Pemirsa Ramadan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kelezatan dari bulan puasa tentunya adalah ketika kita bisa ambil andil dalam meringankan beban-beban yang dipikul oleh orang-orang yang mungkin sedang ada kesusahan di sekitar kita. Sehingga dengan itu menambah keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini kita terus meningkatkan amal ibadah, kerohanian, dan juga amal soleh kita kepada sesama manusia. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, kita akan kembali pada hari ini memberikan jawaban-jawaban atas berbagai pertanyaan dari anggota. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh para anggota kita adalah tentang pelaksanaan sholat tarawih. Tapi sholat tarawihnya ini sholat tarawih yang sendirian dilaksanakan di rumah. Mungkin dikarenakan ada satu atau dua hal lainnya sehingga tidak bisa berjamaah di masjid. Kita mengetahui bahwa mengerjakan tarawih di bulan Ramadan ini merupakan sunnah yang ditekankan. Di zaman Nabi Muhammad SAW kita mengenalnya sebagai sholat Qiyamul Ramadan. Pernah dilaksanakan berjamaah dan juga pernah dilakukan sendiri. Namun di zaman Hazrat Umar bin Khattab, Sholat tarawih ini dihidupkan secara berjamaah dengan menunjuk seorang imam. Saya ingin bertanya kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Bagaimana Pak Mubalik hukumnya jika saat ini ada seseorang yang sholat sendirian di rumah? Apakah hal ini bisa dikatakan bahwa dia telah melaksanakan sholat tarawih? Atau mungkin namanya berubah, tidak lagi sholat tarawih. Mohon hal ini diulas untuk kita semua agar menambah pengetahuan bagi kita. Silakan Pak Maulana. Ya, baik Pak Anom, jazakumullah atas pertanyaannya. Mengenai sholat tarawih, ya, melanjutkan dari pembahasan kita yang sebelumnya mungkin ya. Hukum sholat tarawih itu adalah sunnah mu'akkad, ya. Seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, bahwa hukum sholat tarawih itu adalah sunnah mu'akkad. Nah, dalilnya mengenai sholat tarawih ini, ya, ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim yang bunyinya seperti ini: Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang mendirikan qiyamul Ramadan, ya, salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, mengenai bagaimana tata cara salat tarawih itu, para ulama menegaskan bahwa sholat tarawih itu boleh dikerjakan secara sendiri di rumah tanpa berjamaah. Ya, salah satunya An-Nawawi menjelaskan di dalam bukunya, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Ya, di sana beliau mengatakan
hukum mengenai sholat tarawih, bahwa sholat tarawih hukumnya sunnah dengan sepakat ulama dan boleh dikerjakan sendiri maupun dikerjakan secara berjamaah. Nah, kemudian ada pertanyaan tambahan mengenai hal itu, mana yang lebih afdol, apakah dilakukan secara berjamaah atau sendirian? Ya, karena kita sekarang melihat kan memang secara sejarah ya, dari zaman Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, salat tarawih itu kemudian atau salat malam di bulan Ramadan itu kemudian dilaksanakan secara berjamaah. Sebelumnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hanya 3 kali memimpin salat qiyam Ramadan itu berjamaah, kemudian selanjutnya tidak melaksanakannya. Kemudian di zaman Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun, Hazrat Abu Bakar As-Siddiq tidak mengumumkan untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Nah, mengenai hal ini, manakah yang lebih afdol, berjamaah atau sendirian? Seorang ulama yang bernama Al-Buhuti dalam Daqaiq Ulin Nuha ya, menjelaskan bahwa sholat tarawih di masjid itu lebih utama daripada di rumah, karena Rasulullah SAW telah mengumpulkan semua orang dalam masjid selama 3 malam berturut-turut, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu anha. Tadi hadisnya, man qoma ma'al imami hatta yansurifa husibalahu qiyamul lailah. Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan bersama imam sampai selesai, maka dia dihitung dengan sholat malam sepanjang malam. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara pengerjaan tarawih yang secara afdol tadi. Ya. Tetapi ya, kalau kita lihat dari beberapa imam mazhab, ya, Imam Syafi'i, kemudian ya secara umum mayoritas ulama Syafi'iyah, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan juga Malikiyah berpendapat bahwa lebih afdol sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah, sebagaimana yang dilakukan oleh Hazrat Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, karena pada saat Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumumkan untuk melaksanakan tarawih secara berjamaah, tidak ada sahabat yang lain yang melarangnya, bahkan mendukung dari apa yang disampaikan oleh Hazrat Umar. Nah, sementara itu Imam Malik, kemudian Abu Yusuf dan sebagian ulama yang lain juga ada yang berpendapat bahwa lebih afdol dikerjakan dengan sendiri-sendiri, yang berdasarkan pada Rasulullah SAW melaksanakan hanya 3 kali berjamaah, kemudian sesudahnya melaksanakan sendiri di rumah. Nah, dari sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, ya, bahwa berdasarkan tadi ulama secara mayoritas mengatakan bahwa yang paling utama adalah dilaksanakan secara berjamaah. Ya. Kemudian yang kedua, sholat tarawih di masa Nabi itu dilakukan pertama kali dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian Nabi SAW tidak melakukan sholat tarawih berjamaah, bukan karena alasan yang lain, alasannya karena takut kalau nantinya amalan itu akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan alasan yang lain, misalnya lebih memilih Rasulullah sendiri dengan alasan lebih enak sendiri di rumah, lebih nyaman sendiri di rumah. Bukan seperti itu Rasulullah SAW, alasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ketiga kesimpulannya adalah praktek dari para sahabat yang dilakukan sejak zaman Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, bahwa apapun amalan yang dilaksanakan oleh para khulafaur rasyidin pun kita patut untuk mengikuti amalan-amalan itu. Nah, kemudian yang terakhir kesimpulannya adalah tidak semua sholat sunnah itu dianjurkan untuk dikerjakan sendiri di rumah. Ya, ada sholat sunnah yang hanya bisa dikerjakan secara berjamaah. Ada juga yang sholat sunnah yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Nah, kalau memang kita ada suatu hal yang kemudian menjadikan alasan kita untuk tidak bisa sholat berjamaah, misalnya karena sakit dan lain sebagainya, maka kita boleh melaksanakan sholat tarawih di rumah. Tapi kalau memang tidak ada alasan tertentu, lebih baik, lebih afdol kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Gitu Pak Anom. Jazakumullah Pak Mubalik,
Muzaffar Ahmad yang telah menjelaskan secara runut ya dari berbagai macam sumber keterangan para ulama berkaitan dengan sholat tarawih. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan pemirsa bahwa sholat tarawih memang afdolnya jika kita lakukan berjamaah di masjid. Karena di masjid kita ini sudah dibuat pengaturan untuk berjamaah di masjid atau di sholat-sholat center, maka tentu hal itu harusnya lebih kita utamakan dibanding kita memilih sholat sendiri dalam tarawih, apalagi kalau alasannya kemalasan. Tentu ini akan mengurangi keindahan dari bulan suci Ramadan kita. Baik, kita akan berlanjut kepada pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang kedua ditanyakan oleh anggota berkaitan dengan rokok. Jadi katanya, bagaimana hukum jika seseorang tidak merokok tetapi dia menjual rokok? Banyak sekali ulama bersepakat memang bahwa rokok itu dilarang. Ada yang menghukumi makruh, ada yang sampai kepada pengharaman tentang rokok. Namun tidak ada ulama yang muktabar mengatakan bahwa rokok itu adalah halal. Begitu juga kita ketahui di jemaat ya, Huzur juga melarang para Ahmadi untuk merokok. Tetapi bagaimana ya dengan menjual rokok? Nah, banyak juga dari anggota jemaat yang dia tidak merokok, tetapi dia masih menjual rokok. Ya, mungkin karena negara juga tidak melarang untuk menjual rokok. Nah, bagaimana hukumnya atau penjelasan-penjelasan di dalam jemaat berkaitan seorang yang tidak merokok, tetapi dia menjual rokok? Saya ingin bertanya kepada Maulana Harpan Ahmad. Silakan Pak Mubalik, tolong dijelaskan perkara ini. Ya baik, jazakumullah khairal jaza, Pak Anom pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan permasalahan rokok ini, ya, menurut saya tidak akan selesai ya dengan hanya keluarnya suatu fatwa haram atau tidaknya ya, terkait dengan permasalahan rokok ini. Jika hukum haram atau tidaknya rokok ini menjadi suatu solusi, tentu saat ini ya orang-orang sudah berhenti merokok dan juga tidak akan ada lagi rokok ya paling tidak di negara kita lah. Karena tahun 2009 itu MUI sudah secara jelas mengeluarkan fatwa haramnya rokok. Hal yang sangat penting menurut saya terkait dengan permasalahan ini adalah terkait dengan memberikan suatu pemahaman ya kepada masyarakat ya terkait dengan dampak buruk dan juga mudorotnya rokok ya. Terlebih untuk para Ahmadi penting untuk dicamkan bahwa saya ingin sampaikan sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ya terkait dengan bahaya dan larangan merokok ini. Ya. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya saya mendengarkan hal itu sebab banyak anak remaja dan kaum muda yang berpendidikan telah tenggelam dalam bencana itu dengan menganggapnya sebagai gaya hidup. Semoga mereka mendengar hal-hal ini dan menghindarkan diri mereka dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh barang yang mudorot itu. Sebenarnya, rokok itu berupa asap yang merugikan organ-organ dalam tubuh. Islam melarang hal-hal yang tidak berguna dan di dalamnya yang ada hanyalah kemudaratan. Oleh karena itu, hindarilah. Malhuzat jilid 5 halaman 136. Ya, dengan memperhatikan kepada nasihat daripada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam tadi, ya, menurut saya orang-orang mukhlis dalam jemaat ini sekali-kali tidak akan melibatkan dirinya, ya, baik untuk mengkonsumsi, ya, ataupun
ya untuk menjadi penjual daripada rokok ini. Ya, perlu untuk kita camkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, jadi apa-apa yang dibawa oleh Rasul ini, terimalah, ambillah itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Jadi ya, sabda atau nasihat daripada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ya, yang tadi saya sampaikan, demikian suatu penjelasan yang jelas ya, kepada kita dan selaras dengan apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hasyr tadi, maka alangkah akan sangat bermanfaatnya bagi kita, ya paling tidak para Ahmadi, ya untuk terhindar atau menjauh daripada hal-hal yang mudarat seperti itu. Itu mungkin Pak Anom. Baik, jazakumullah Pak Maulana Harpan yang telah menjelaskan kepada kita pemirsa. Memang tadi seperti yang beliau sampaikan, baiknya kita juga tidak menjual rokok. Karena kalau kita sendiri menghindarkan diri kita dari rokok karena tahu kemudaratannya, maka kita juga jangan memberikan dampak negatif kepada orang lain agar timbul bahaya terhadap dirinya. Baik Bapak-Bapak Mubalik yang saya hormati, kita telah menjawab 2 pertanyaan dari para anggota. Nah, kita akan masih membahas 1 materi lagi berkaitan juga dengan pertanyaan dari anggota, yaitu berkaitan dengan keistimewaan dari Quran Surah Yasin. Umat Islam, khususnya di Indonesia, meyakini bahwa di dalam Al-Quran terdapat surah-surah yang memiliki keistimewaan tersendiri. Salah satunya adalah surah Yasin. Nampaknya surah Yasin ini jika di Indonesia memiliki keistimewaan yang jauh melebihi dari surah-surah yang lain. Saya ingin bertanya kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Begitu istimewanya surah ini sampai ada ritual khusus yang kita kenal dengan nama Yasinan yang dilakukan pada hari Kamis malam atau malam Jumat ya. Kemudian biasanya dilakukan setelah membaca Yasin ditambah dengan tahlil ya atau berjanji dan lain sebagainya. Pertanyaannya Pak Mubalik, apakah benar ada keistimewaan tersendiri dari setiap surah di dalam Al-Quran? Jika ada, apa sih sebenarnya keistimewaan dari Quran surah Yasin ini? Dan bagaimana seharusnya kita menyikapi terkhusus pada praktek terhadap Quran surah Yasin ini yang ada di kalangan masyarakat atau yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat yang kita kenal dengan nama Yasinan. Silakan Pak Mubalik. Oke, jazakumullah Pak Anom. Pertanyaan mengenai surah Yasin dan mengenai Yasinan ya. Kalau ditanya apakah, ini yang pertama ya, kalau ditanya apakah surah-surah dalam Al-Quran itu ada yang memiliki keistimewaan tersendiri ketika kita membacanya, jawabannya di dalam kitab-kitab hadis memang banyak ya yang meriwayatkan mengenai keistimewaan surah dan ayat-ayat tertentu, seperti halnya misalnya surah Al-Ikhlas, kemudian juga surah Mu'awizatain ya. Kemudian juga Mu'awizatain itu Al-Falaq dan An-Nas ya. Kemudian surah Al-Kahfi dan lain sebagainya. Nah, bahkan di dalam sebuah kitab hadis ya, katakanlah dalam Riyadhus Shalihin saja ada satu babnya itu yang menjelaskan mengenai anjuran membaca surah dan ayat tertentu. Ya, di sana banyak sekali kita menemukan hadis yang menjelaskan mengenai surah-surah ya, yang dianjurkan untuk dibaca. Nah, kemudian kita akan bertanya kepada surah Yasin. Mengenai surah Yasin sendiri, apakah di dalam surah Yasin juga terdapat keutamaan di dalam
membacanya, ya. Kemudian dalam masalah membaca surat Yasin di hari Jumat, bagaimana ya kita menyikapinya? Nah, pertama begini, ya, masalah Yasinan itu merupakan masalah yang sangat pelik bagi kita, ya, sebagai kalangan umat Islam di Indonesia, ya, khususnya, karena ada beberapa pendapat yang bertentangan, ya. Sebagian umat Islam ada yang memperbolehkannya dengan alasan daripada menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia, lagau, ya, dan lain sebagainya. Sebagian lagi ada yang melarangnya, malah mengatakan hal itu sebagai perkara yang bid'ah, yang tidak mendasar, ya, dengan mendasarkan bahwa hal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk membahas ini kita coba jelaskan sedikit lebih rinci, ya, Pak Anom, ya. Nah, pertama-tama begini, pada dasarnya membaca Al-Quran, ya, secara umum nih, membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan sebagai ibadah, ya. Membaca Al-Quran sebagai ibadah itu sangat dianjurkan sekali. Membaca Al-Quran selain berpahala, banyak sekali manfaatnya, seperti membuat hati kita menjadi tentram dan makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran juga dapat menjadi obat rohani, dan bila diikuti dengan memahami arti serta maknanya, akan menambah pengetahuan yang membacanya tentang kandungan di dalamnya. Hal ini seperti yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 58. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi secara umum nih, kalau kita membaca Al-Quran kapan saja, itu justru sebagai ibadah, bahkan sangat bermanfaat bagi diri kita. Surat Yasin itu kan terdapat dalam Al-Quran juga, sehingga membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan bagi kita. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan membaca sebagian surah atau ayat saja, misalnya surah Yasin di hari Jumat, ya? Kalau misalkan ada hadisnya, bagaimana kedudukan hadis-hadisnya? Nah, mengenai hal ini ada beberapa hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan membaca surah Yasin, ya. Karena ini mengenai surah Yasin, saya akan baca yang mengenai surah Yasin saja, karena banyak juga surah yang menjelaskan mengenai surah yang lainnya. Nah, seperti halnya sebuah hadis yang diriwayatkan, ini saya akan bacakan beberapa hadis, ya. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, yang artinya seperti ini. Bagaimana barang siapa membaca surah Yasin dan surah As-Saffat di malam Jumat, Allah akan mengabulkan permintaannya. Ini dalam hadis riwayat Abu Daud. Nah, mengenai hadis ini, ya, Al-Manawi menegaskan bahwa hadis ini, ya, sanadnya tergolong ke dalam hadis yang sanadnya terputus. Ya, itu yang pertama, hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua yang artinya begini, siapa yang membaca surah Yasin dalam suatu malam, maka ketika ia bangun pagi hari diampuni dosanya, dan siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat, maka ketika ia bangun pagi, maka akan diampuni dosanya. Ini dalam Ibnul Jauzi, ya, Al-Maudu'at. Nah, mengenai hadis ini juga, Ad-Daruqutni mengatakan bahwa hadis ini adalah batil, karena pada sanadnya terdapat Muhammad bin Zakaria yang disebut sebagai tukang memalsukan hadis. Ya. Kemudian ada lagi hadis yang menjelaskan mengenai Yasin lagi, keutamaan surah Yasin. Siapa yang baca surah Yasin pada malam hari karena mencari keridhaan Allah, niscaya Allah mengampuni dosanya. Ini diriwayatkan oleh Tabrani. Nah, mengenai hadis ini juga, hadis ini pun dianggap lemah karena dalam sanadnya ada rawi Aghlab bin Tamim yang kata Bukhari, ia adalah munkarul hadis, yang mengingkari hadis. Kemudian satu hadis lagi ini mengenai masalah itu, karena banyak hadisnya memang. Satu hadis lagi, siapa yang terus-menerus membaca surah Yasin pada setiap malam, kemudian ia mati, maka ia akan mati syahid. Ini juga diriwayatkan oleh Tabrani. Nah, mengenai hadis ini juga dikatakan bahwa hadis ini palsu karena dalam sanadnya ada Sa'id bin Musa al-Azi, dan ia seorang pendusta dan dituduh oleh Ibnu Hibban sering memalsukan hadis.
Dan masih banyak lainnya hadis-hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan surah Yasin itu semua kedudukannya dikategorikan sebagai hadis yang lemah dan dhaif. Ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Ya. Yang pertama, ya, seperti yang tadi dijelaskan di awal, pada dasarnya ketika kita membaca Al-Quran itu sangat dianjurkan sebagai ibadah. Ya. Membaca surah atau ayat tertentu dengan niat sebagai amal ibadah, ya, setiap hari itu dibolehkan saja. Ya, misalnya hari ini saya membaca ini, besok saya baca ini dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja. Ya, tidak dilarang. Tetapi tidak hanya, lebih bagus lagi, tidak hanya sebatas membacanya saja. Atau dijadikan sebuah tradisi bahwa kalau tidak membaca itu akan menjadi sesuatu yang kurang. Ya. Lebih baik lagi kita membacanya dengan renungi arti dan mengimplementasikannya di dalam kehidupannya. Jadi bukan masalah surahnya yang bermasalah, tapi bagaimana kita mengamalkannya, tata caranya. Ya. Nah, yang kedua kesimpulannya adalah yang menjadi masalah adalah jangan sampai kita meninggalkan amalan yang utamanya, yaitu membaca Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya, lalu kita kemudian mencari amalan yang shortcut. Karena tadi bahwa mendengar faidahnya, ya, apapun itu, bukan cuma surah Yasin, ya, mendengar faidahnya bahwa akan begini dan begitu, kemudian kita tidak perlu mengamalkan yang lain, kita cukup mengamalkan amalan itu saja. Nah, maka yang seperti itu adalah amalan yang salah. Ya. Jadi kita jangan sampai meninggalkan amalan yang utamanya, ya, sholat, zikir, membaca Al-Quran, ya, dengan hanya mengandalkan kepada amalan yang shortcut, ya, yaitu dengan mengamalkan, mencari pahala dengan mengamalkan amalan-amalan yang khusus seperti tadi. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak, boleh-boleh saja, asal tadi, ya, niatnya itu sebagai amalan kita dan tidak mengkhususkan hanya untuk waktu itu saja. Boleh kita membaca surah Yasin di hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa, boleh, ya, tidak dilarang. Itu Pak Anom. Baik, jazakumullah Pak Mubalik telah menjelaskan kepada kami semua dengan penjelasan penjabaran yang begitu panjang dari berbagai macam sumber para imam-imam. Telah nampak jelas bagi kita bahwa kita diizinkan untuk membaca Yasin pada hari apapun, termasuk juga di malam-malam Jumat. Namun tentu pengkhususan seperti itu tidak kita temukan di zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga mungkin jemaat memilih untuk tidak membiasakan tradisi-tradisi seperti itu di dalam tradisi suci jemaat kita. Baik para pemirsa, kita akan melanjutkan membahas terkait Quran Surah Yasin ini kepada pertanyaan yang selanjutnya. Yaitu di dalam Surah Yasin, di dalam ayat ke-21 mungkin atau ke-22, ya, mengingatkan kepada kita tentang, dikatakan di dalam ayat itu, seorang laki-laki tertentu yang berkaitan dengan sosok di akhir zaman ketika Islam sedang mengalami fase kemundurannya. Dan memang dari sejarah kita ketahui bahwa Islam mengalami fase kemunduran. Surah ini menerangkan juga berkaitan dengan masa depan Islam yang cemerlang. Saya ingin bertanya kepada Maulana Harpan Ahmad, bagaimana ulasan berkaitan hal tersebut di dalam surah Yasin ini? Silakan Pak Mubalik untuk menjelaskan kepada kami. Ya, baik Pak Nom. Terkait dengan surah Yasin ini, ya memang disebut juga sebagai jantung Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali tanda dan juga pelajaran-pelajaran, ya, tentang sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bagaimana Dia telah menghidupkan, ya, manusia setelah kekeringan rohani yang demikian panjang, ya, disebabkan oleh adat dan istiadat, ya. Jadi di sana juga dijelaskan tentang bagaimana penyesalan dari
manusia atas pengingkarannya terhadap nikmat Tuhan dalam bentuk pengutusan seorang Rasul Allah. Jika kita ulas surah Yasin tentang keutamaannya, ya, penjelasannya di waktu yang singkat ini tentu tidak akan cukup. Oleh karena itu maka saya akan soroti tadi ya pertanyaan tentang penjelasan ya, satu sosok laki-laki yang dinubuatkan dalam surah Yasin ini, yang dimana tadi Pak Anom juga sudah sebutkan terdapat dalam Quran surah Yasin ayat ke 22 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya, dan datang dari bagian terjauh dari kota itu seorang laki-laki berlari-lari, ya. Wa qalu ya ummati tabi'u mursalin, dan berkata bahwa wahai umatku, ya ikutilah para rasul itu. Dalam penjelasan di Al-Qur'an tafsir kita disebutkan bahwa kata min aqsal Madinah, ya, atau dalam terjemahannya dari bagian kota terjauh, ya, itu bermaksud bahwa sosok yang akan datang ini ya tidak akan datang dari pusat kota Islam atau markas Islam, akan tapi berada jauh daripada markas Islam. Kemudian terkait dengan rojulun itu sendiri, kata rojulun itu sendiri, ya tertuju kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Sebagaimana dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya. Misalkan dalam hadis Bukhari, kitab tafsir, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan kepada sahabat-sahabat beliau tentang kandungan dari surah Al-Jum'ah, ya, wa akharina minhum lama yalhaqu bihim. Sahabat ketika bertanya, ya kepada kaum mana ya Rasulullah seorang utusan itu akan dikirim lagi? Rasulullah SAW menjawab pertanyaan para sahabat itu dengan suatu sabda yang kemudian kita kenal, ya demikian melekat bagi para Ahmadi, ya, bahwa laukanal imanu inda suraya lana lahu rijalun aw rajulun min haula. Jadi ketika iman terbang ke bintang surya, maka beberapa orang atau seseorang dari kalangan Parsi akan membawanya kembali. Nah, kemudian terkait dengan yas'a atau berlari-lari dalam ayat tadi, yaitu menunjukkan kepada sifat dari rojulun tadi, ya, yang tidak kenal lelah, yang juga cekatan dalam melakukan pembelaan demi kepentingan Islam. Nah, tanda-tanda ini demikian identik ya dengan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Ya, kita mengetahui dalam sejarah bagaimana ketika di awal-awal sekali beliau tampil untuk melakukan pembelaan terhadap Islam, melakukan pembelaan terhadap wujud suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan menulis buku Barahin Ahmadiyah. Demikian banyak respon ya terhadap upaya beliau itu, baik dari kalangan umat Islam itu sendiri yang mendukung beliau, ya, terlebih dari kalangan para penentang, dari kalangan luar Islam, ya. Dan ketika itu, ya, dalam sejarah kita ketahui, ya, banyaknya respon terhadap Barahin Ahmadiyah ini sampai-sampai setiap harinya itu ada puluhan bahkan ratusan surat yang Hazrat Masih Maud alaihissalam terima, ya. Dan tentu ya surat ini ya harus beliau respon satu persatu. Perlu waktu untuk menuliskannya, perlu waktu untuk memasukkan surat itu ke dalam amplop, perlu waktu untuk mengelem amplop itu dan juga mengantarnya langsung ke kantor pos. Semua itu ya beliau lakukan oleh tangan beberkat beliau sendiri. Ya, karena ketika itu tidak ada asisten atau orang yang membantu beliau.
Di samping itu juga beliau harus menerima tamu yang berangsur-angsur datang ke Kadian untuk berjumpa dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ya, beliau juga harus menghadiri undangan-undangan diskusi atau perdebatan ya, ke pelosok-pelosok India yang menjadi target dari Kristenisasi. Ya. Nah, upaya-upaya yang beliau lakukan ini ya menimbulkan atau melahirkan kekaguman dari kalangan umat Islam ketika itu. Bahkan beberapa ulama ya menggelari beliau sebagai the champion of Islam, sebagai juara Islam. Ya. Nah, upaya-upaya yang dilakukan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ini ya telah demikian mampu ya menumbuhkan kembali rasa kebanggaan umat Islam terhadap Islam, dan juga terbukti telah mampu membendung segala macam serangan baik dari Kristenisasi maupun dari kalangan-kalangan Hindu dan Arya Samaj ya terhadap Islam, dan itu benar-benar terbukti gagal. Nah, pergerakan daripada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ini merupakan jalan ya terbukanya kemenangan Islam di akhir zaman. Insyaallah. Ya, mungkin itu Pak Anom ya sedikit penjelasannya. Masya Allah, jazakumullah Pak Mubalik yang telah menjelaskan begitu sangat gamblang ya kepada kita para pemirsa. Jika memang kita memahami secara detail surah Yasin tadi, memang ada satu keistimewaan berkaitan dengan sosok kedatangan utusan dari Allah Ta'ala melalui Yasin surah 21. Yang pertama adalah mungkin poinnya dari yang disampaikan oleh Pak Mubalik tadi, yaitu berkaitan dengan Aqsal Madinah, yang terjauh dari Madinah ya. Kalau kita kaitkan, India itu juga termasuk yang jauh dari Madinah. Yang kedua adalah rojulun, seorang laki-laki, dan yang ketiga adalah yas'a, dia yang berlari-lari, mensifati dari sifat Hadrat Al-Masih Al-Maud yang dijanjikan kedatangannya di akhir zaman. Baik para pemirsa dan bapak-bapak mubalik, dengan terakhir penjelasan dari Maulana Arfan Ahmad telah mengakhiri episode kita pada hari ini. Saya berharap kepada para Ahmadi terus menyimak bersama dengan kami daras Ramadan dan menjawab berbagai pertanyaan seputar Ramadan dan lainnya, agar kita terus menggali khazanah-khazanah keilmuan Islam, agar kita bisa menjadi seorang muslim yang kafah. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada semuanya. Saya Anom Tulus Manembah bersama dengan kru yang bertugas pada pagi hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.